Manapun main baju lu nggak pernah diciumin kan sama bini lu kayak gitu Oh, bisa ini emang bini gue tikus. Kayak kan mulut bawa minuman gitu. Pas masuk bini udah Centang. Dia emang aja punya prinsip satu. Gue berani berbuat, gue berani bertanggung jawab. Nah, Itulah itulah. seorang laki-laki. seorang. Rob Stone, 2 damn phones, Babylons can't crack the code. Used to Oke geng, sekarang balik lagi di Crazy Life. Ya kan, sorry banget nggak ada openingan di channel ini. Ya kan, karena kita nggak bisa opening. Welcome back to Crazy Life. Oke, sekarang gue kedatangan seseorang yang mungkin bakal banyak bertanya buat pengalaman kita juga ya. Soalnya dia orang yang cukup lumayan di tongkrongan, lumayan ada nama, maksudnya welcome itu sama tongkrongan juga, dimana aja dia masuk itu terus buat pernikahan di saat sebelum usianya dan sampai jadi pengusaha, ya kan? Lalu nama lo siapa? Boy? Biasa CS. Siapa lu dah? Panggil aja gue boncel. Well, panggilnya Boncel. Ini gue mau nanya nih, gimana nih saat lu nikah sebelum mulai tuh gimana? Banyak pandangan orang tuh yang kayak negatif nih, takut apa hamilnya tuh kayak hamil di luar nikah atau gimana, atau mungkin jalan ke depannya nggak bakal beres gitu ya kan, karena Kalau dibilang banyak orang yang bilang negatif tuh hampir semua. Tapi gue punya prinsip satu. Gue berani berbuat, gue berani bertanggung jawab. Nah, Itulah seorang laki-laki. seorang. Ya mau resikonya itu entahnya gimana, itu gue yang ngejalanin, bukan orang lain. Jadi ya kita harus punya prinsip masing-masing, geng. Ya kan? Di saat lu lagi nikah bisa muda nih ya kan, lu ngejalanin itu semua tuh gimana, maksudnya sampai bisa panjang sampai saat ini juga gitu. Ya kalau gue sih nggak mau dengerin omong-omongan orang. Kalau gue sih jalanin aja dengan apa adanya. Ya mungkin kalau buat berantem, ya kan, atau marah-marah itu udah, wajar, mungkin masih muda itu ya. udah pasti ada, tapi tergantung kitanya. Menjalaninya ya? Ya, karena kita yang menjalani bukan orang-orang. Iya. Tapi di usia yang lu masih muda gini, bawa anak itu lu gimana kalau ke teman-teman lu? Malu apa kagak? Lu kok lu nikah aja gini, gila. Kalau dibilang malu ya gue nggak malu, karena gue nikah pakai hasil duit gue sendiri, bukan pakai duit hasil orang lain. Jadi ya gue fan-fan aja gitu. Anak juga penyemangat lah buat gue gitu. Jadi makin lu semangat. Nah, makin semangat gue kerja untuk terus bekerja dan bekerja. Dan enggak dengan kata orang mah bodo amat ya. Ya dengan kata orang lain ya gue bodo amat gitu. Saat itu lu nikah itu diraih gak gede-gedean gak? Apa cuma secara keluargaan doang? Soalnya kan lu kan cocoknya kan masih yang belum seumuran udah nikah tapi lu udah nikah gitu. Ya kan? Awal itu gua terlalu banyak rintangan ya dari orang tua, terutama karena gua nikah juga belum sewajarnya gitu kan. Awalnya tuh gua mau biasa-biasa aja, kemungkinan kedua orang tua gua malu, tapi ya gua nekat dan gua terus berusaha ngomong walaupun gua diomelin, karena pernikahan itu sekali seumur hidup, bukan dua kali seumur hidup. Jadi gua mau nggak mau tuh harus dirayain gitu. Maksudnya biar orang tahu lah, maksudnya nggak takut kejadian kenapa-napa gitu Iya, kan. maksudnya Iya, biar gua- nunjukin ke orang juga kalau dia nikah bukan karena hal-hal yang negatif juga Iya. kan. Nah pas lu tiba-tiba nikah gitu, banyak orang teman tuh yang kaget gitu, misalkan udah nikah lu ya baru main nongkrong atau gimana gitu. Kalau buat yang kaget tuh hampir semua teman-teman gua kadang-kadang, ya lu udah nikah aja lu, ya kan. Apalagi kalau teman jauh tiba-tiba tahu gua udah nikah, ya kan, lu udah nikah, serius, bener gua udah nikah. Ya kan semua orang ya pada kaget karena gua nikah tuh di usia belia. Nah kan misalnya lu udah nikah gitu nih, udah nikah pas muda, apa kan bini lu kan pengen tuh kayak temen-temennya masih pengen shopping, jalan-jalan gitu ya kan. Nah ketika misalkan dia mau pergi sama teman-temannya gitu ya kan, itu lu ngelarang dia atau enggak? Kalau- Atau nanti lu bakal mikir wah takutnya ketemu mantannya atau gimana ya kan, cuman di situ lu pikiran lu langsung bilang ke bini lu. Wah, kalau gua buat kayak pemikiran negatif ke bini gua nggak ada, alhamdulillah. Ya gua kalau dia mau shopping ya boleh lah, buat dia refreshing, buat dia ngilangin jenuh di rumah. Karena gue orangnya nggak suka hobi jalan-jalan. Kalau dia mau jalan-jalan ya gue kasih. Nah misalkan nih bini lu kan mau keluar-keluaran nih, mau main apa sama temennya, nonton shopping gitu, dan lu kan lagi kerja gitu ya kan, ketika itu dia izin gak ke lu gitu, apa kayak bodo amat lu dia main keluar-keluar aja? Oh kalau buat itu
istri gue selalu izin, alhamdulillah sampai detik ini. Itu. Tapi kalau gue kadang-kadang nggak izin kalau gue mau pergi kemana-mana. Karena bini pas tidur. Karena bini pas Karena tidur. karena surga seorang istri itu ada di telapak kaki suami. Oh, iya. Iyalah, maka lu harus baca dong. Berarti gue kurang pengalaman gue kurang jauh nih ya, Wah. artikel. Kurang jauh. Saat lu masih usia muda gitu, Bisa gak sih maksudnya ngatur waktunya gitu loh. Iya. Kita kan kayak masih muda itu masih demennya nongkrong atau gitu. gimana sama temen Apa ya kan. mikir dulu, gue ngapain gue nongkrong walaupun temen-temen iya. gue masih nongkrong, cuman lu mikir gue udah punya anak gitu. Nongkrong boleh maksudnya, cuman anak lu nomor satu lah buat Iya. buat makan gimana beli susunya. Kalau gua buat nongkrong-nongkrong kayak gitu, alhamdulillah nggak diatur, tapi harus tahu waktu. Gitu ya. Gue emang cinta nongkrong kok dari zaman dulu sampai sekarang pun saya punya anak nih, gua nih teman-teman gua CS gua. Dari dulu dia masih ibarat kata masih bocah bata, sekarang dia udah dewasa. Iya kan? Ya, Jembut. Alhamdulillah lah. ya kalau buat nongkrong mah ya emang saya suka nongkrong, ya kan. Emang gua harus tahu waktu aja, ya kan. Balik jam sekian ya sekian gitu. Karena gua juga punya anak dan istri. Berarti nggak masalah ya kalau waktu buat ngatur waktu nongkrong sama keluarga itu ya. Iya, nggak masalah. Kalau paling parah lu ribut sama bini tuh masalah apa? Apa masalah gara-gara lu nongkrong kadang diteleponin mulu ya kan, saat lagi bini mau apa gitu, terus di situ jadi kayak lu jadi kecot gitu, berantem. Kalau gue buat masalah kecot sama istri gue ya paling masalah cemburu. Gue Cemburu apa nih? Ya, Cemburu gua- waktu, cemburu waktu, kadang kan nggak Ya. baktinya lebih baik sama teman-teman atau cemburu gimana? sama teman-teman perempuan gue, karena gue juga nongkrong nggak semuanya cowok dong. Oh, iya. Ya, ada ceweknya juga gitu kan. Apalagi kayak macam gue, ya kan gue mau jalan buat nonton ke Tribun, konser ya kan, nonton bola Persija, kadang-kadang kan banyak Jack Angel selalu nyapa, bang baru datang apa gimana, ya di saat situlah istri gue cemburu, ya ada, Punya pikiran yang takutnya di luar sana gimana gitu. Iya. iya ada pemikiran itu. Nah, Namanya itu lo ngadepinnya, gue udah punya bini kan, maksudnya apa ngomong, lagi bini gue nggak tahu mah ben aja. Nah, itu pikiran lu Kalau gimana? gue gini ya, gue karena udah punya bini, ya terutama lagi gue punya anak itu anak perempuan, memang anak yang gue sayangin gitu. Jadi gue berbuat seperti itu, mohon maaf dah nggak bisa gitu. Ya hanya sebatas teman, nggak apa-apa. Kalau lebih ya maaf nggak bisa gitu kan. Setia berarti dia orang yang Setia. Setia. karena yang posisi lu Setia sekarang Ben. tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi Babang tampan dong. Bapak taman jangan Ben bangsa. Aman Ben. Setia jangan sih setia. Ngomong-ngomongin kerja berarti katanya lu udah punya usaha sendiri bang. Nah, asal tahu Ya. dia juga udah punya pengusaha juga, usahanya ya walaupun cuman pangkas rambut, cuman main di daerah Jengki udah banyak banget yang tahu gitu. Ya kalau buat usaha, alhamdulillah sampai sekarang ini udah berjalan 12 tahun, tapi gue baru ngejalanin itu 7 tahun setelah gue selesai kerja. Berarti sebelum lu ngejalanin pangkas itu siapa yang ngejalanin dulu tuh? Tadinya karyawan 2 orang, tapi semenjak gue udah punya istri dan anak, jadi gue langsung terjun langsung ke dunia itu. Ya. Biar lu bisa ngatur keuangan juga ya, biar lu buat ngasih ke bini lu juga Ya. ada, nggak gaji karyawan gitu. Ya kalau buat gaji karyawan sih bisa, tapi gue intinya ya gue Ingin merasakan mungkin. gimana ya, kerja sekarang ini susah gitu. Gue udah Baik. mencoba ngelamar di sana kemari, tapi cuma di interview ya, tapi ya gue berpikir gue punya usaha, ya gue ngejalanin aja usaha gue gitu. Gue nggak perlu ngelamar kerja lagi. Iya iya. Sayang juga kan karena ya kan kita Iya. punya usaha sendiri, bukan kita yang ngejalanin. Iya. Dengan kita terjun. Kan gue dengar sempet kan, lu juga dulu dari pengalaman lu kan udah paling bawa baca lu apa yang ngamen gitu dulu ya kan. Iya, gue pernah. Sampai dari ngamen sampai bikin punya usaha sendiri gitu. Masa lu tahu dah rasa pahitnya di jalanan kayak gimana ya kan. Ya semuanya hampir alhamdulillah gue tahu, maka gue sekarang ini prinsip gue, selagi gue ada rezeki, selagi gue bisa ngasih ilmu kepada orang lain, gue nggak pernah pelit dan gue nggak pernah sombong, ya kan. Gue selalu ngasih buat temen-temen gue selagi gue bisa, selagi gue ada gitu. Karena gue pernah ngalamin hidup di jalan, gimana perihnya, gimana pahitnya di jalan tanpa seseorang dan tanpa orang yang kita kenal gitu. Tapi sudah kenal, semua orang pun asik, nyaman gitu. Ya maklum lah kalau kita belum kenal ke semua orang juga, orang nganggap kita siapa lu, siapa lu, tapi sudah kita kenal ya mereka semua care-care aja, asik kok. Berarti sempet ngamen nih. Iya. Yang sering lu bawain apa tuh lagunya tuh? Kalau gua dulu Sejak- sering gua
Kesurupan mungkin. nyanyiin Jerox, lagu ceria. Wih, kan. Sekarang kok orang selalu ceria. Ya, Tata Smile semua. Iya. Terus dia masih ada Cesar bobnya. dong. Apa tuh yang mana ceria? Ceria itu ya lagu Jerox. Oh yang gitu. Judulnya ceria. Bukan Ciamarat. Tahu Ciamarat apa Itu mah ini ya, Tata Sport. Ibam itu mah. Ibam. Lupa Berarti Jerox spot. nih. Jerox. Ya, dari situ lu hidup di jalan jadi kenal banyak teman ya kan, dari tongkrongan ke tongkrongan gitu. Iya, alhamdulillah dari situlah gua hidup di jalan sampai sekarang detik ini pun gua selalu ngeliat ya kan, maka gua apapun ya kan, terutama gua sekarang hidup gua tuh udah lebih dibanding yang dulu. Ya. Ya, jadi gua mau nggak mau gua harus ngebantu temen gua selagi gua bisa, selagi gua ada gitu. Ya jadi ketika kata lu lagi di atas, lu udah pernah rasain yang namanya di bawah itu gimana lagi Iya, parah-parahnya. karena hidup di bawah itu ya paling sakit. Nah dari kan yang gue tahu juga kan, lu nongkrong di sana sini banyak temen, welcome aja. Itu lu cara ngadepin di tongkrong itu Beradaptasi. menyesuaikan diri gak dari apa yang lu nongkrong sama anak gitu? Kalau gua Baca pikiran dia orang, wah yang mana nih yang ya kalau buat ngebaca pikiran orang sih bukan pesulap. Oh, iya. saya nggak bisa ngebaca. saya kira anda orang pintar. Saya orang pintar. Bisa Sekarang milih partangan. saya orang bodoh tapi agak pintar. Ya saya menanggapinya dengan satu aja. Setiap saya nongkrong saya intinya punya satu ilmu yang dari awal saya hidup di jalan intinya cuma satu, sopan aja. Walaupun saya nggak berani, ya kan manusia tuh nggak ada yang dibilang berani, semuanya tuh pada biasa-biasa aja gitu. Kalau masalah berani siapapun orang ya berani, ya kan. bisa makan nasi. Ya apa aja kalau dia mau makan kalau punya duit. Dia nggak ngelarang. Kecuali dia udah lumping makanya beli. Iya. Nggak juga kan udah lumping makannya nggak beliin. Apaan? Tahu. Ya, jadi gitu aja. Cuman terakhir pesan lu buat orang-orang nih yang nikah di usia muda atau pengen nikah cuma belum berani gitu. Iya. Pesan lu apa? Kalau pesan-pesan gue buat para pemuda yang udah ingin nikah ya silakan nikah aja, gak usah dengerin omongan orang lain, ya kan. Itu semua lo yang jalanin, ya kan. Yang penting lu punya prinsip satu, lu bisa ngasih nafkah anak dan istri lu sama mertua lu, ya kan. Udah lu bisa nafkahin itu semua ya udah, orang lain berkata apa ya lu welcome aja, ya kan. Yang penting lu prinsip lu harus Tanggung jawab. dan ikutin kata hati lu aja lah. Intinya jangan ikutin kata orang lain, karena orang lain itu juga bakal tertawa di saat kita menderita. Iya. Ya udah. Thank you banget buat lu. Sorry banget kalau misalkan dari omongan gak jelas. Iya. Karena sini channelnya bukan channel terlalu banget Religius. religius, Iya. settingan. Iya. Welcome aja, saling nge-share maksudnya biar kita makin banyak tahu gimana dari orang-orang di luar sana yang kita nggak Iya. tahu. Kira-kira lu nih keluar sama bini lu izin gak nih? Kan nggak izin dapat tiba-tiba siapa aja diteleponin. Biasanya kan kalau bini kan gitu. Ya kan? Biasanya kalau bini gitu, wah teman deket diteleponin aja kalau minum, suruh pulang. Apa pulang? Oke, gue di bawah. Terus bini mau masak. Gue izin sih izin, tapi gue izinnya ke pemancingan, bukan izin tempat kayak begini nih. Berarti lu mancing ya? Iya, hobi Mancing itu. apa tuh? Mancing apaan yang gue pancing? Atau yang mancing keributan? Kagak. Sini anti ribut. Gue mancing janda yang ada ya gue pancing.